Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pratiwi Nurul Hojimah dari SMP Negeri 1 Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di Universitas Pendidikan Ganesha, Bali. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan peer teaching pembelajaran informatika kelas 7 dengan materi optimasi penjadwalan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Ibu. Salam Ibu. Ibu. Cantik. Terima kasih sudah menjawab salamnya dengan semangat. Oke, Lukman mana? Ada nggak Lukman? Ada Bu ini Bu. Oh iya, KM harus selalu hadir, selalu sehat ya. Oke, sebelum Sehat. belajar, silakan Lukman boleh dipimpin dulu buat berdoa ya. Ya Bu, baik. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran supaya lancar, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Udah, Ibu. Oke, terima kasih Lukman. Ya, Oke, Bu. gimana nih kabarnya yang lain? Lukman sehat ya? Sehat Bu, insya Allah Bu, semangat hari ini dengan Ibu. Oke, Ini kalau Bu, yang kaki lainnya saya gimana nih? diinjak sama mus Bu. Emus. Kalau Emus mau deket-deket sama Diki, artinya Emus suka deket sama Diki ya? Enggak Bu, Oke. dikit duluan. Nggak boleh gitu dong. Kalau kayak gitu jadi ibunya nanti sedih. Kalau ada anak yang suka main adu-aduan. Kan udah di SMP. Kalau di SMP kita harus belajar untuk menghargai Teman Bu. teman. Betul. Ya dikit Oke. Bu, minta maaf Diki. Diki mau minta maaf gak Diki? Mus, maaf Mus, ini berpelukan Mus. Nah gitu, ibunya happy kan kalau udah baikan. Oke, ibu Ya. mau absen dulu ya. Kira-kira siapa yang tidak hadir? Tapi kalau ibu lihat kursinya semuanya terisi penuh nih. Ada yang nggak hadir nggak ya? Coba lihat kiri kanan temennya. Ada yang kosong nggak tuh bangkunya? Hadir Kalau- sih Bu, ini udah semuanya, nggak ada yang sakit. Oke, alhamdulillah kalau gitu ya. Tapi kayaknya ibu lihat nih Bima, kenapa Bima kok murung ya? Mukanya kok murung, mentang-mentang pelajaran terakhir nih. Ibu nggak dikasih. Saya habis kuota Bu, ininya macet-macet terus. Oh gitu. Iya. Pantesan. Ada yang Kelihatan ngasih banget sedih. tethering itu teh. Tetap semangat ya Bima ya. Gimana kalau kita kasih semangat buat Bima dulu supaya kita juga ikut semangat. Nanti pembelajaran juga jadi semangat. Gimana? Mau ya? Ibu kasih tepuk semangat, Ibu akan contohkan nanti kalian ikuti, oke? Oke, Siap, begini Bu. tepuk. Iya. Oke, tepuknya begini ya. Semangat. Semangat. Oke? Siap Siap Bu. ya? Siap, Bu. Siap. Oke, kalau Siap, sudah Bu. siap harus semangat dong. Oke, kita Semangat. mulai ya. Bu, Satu. semangat Ya, nih. semangat. 2, 3. Semangat. Semangat. Nah, gitu dong. Itu baru anak-anak ibu tuh, semangat. Kenapa harus semangat? Karena hari ini juga kamu belajar dengan semangat untuk mempelajari apa? Kamu akan belajar menjadi seorang manajer. Tahu nggak manajer? Tahu nggak manajer apa? Pimpinan Bu, pimpinan Bu. Yang Orang nge-manage yang orang-orang nge-manage. Bu, yang nyuruh-nyuruh orang. Yang nyuruh-nyuruh Ketua orang. geng Bu, ketua geng. Ketua Kayak Lukman Bu, ketua geng. Aduh, iya betul. Manajer itu biasanya kerjanya tuh ngatur-ngatur, nyuruh-nyuruh. Kamu sekarang harus di mana? Kamu harus begini, kamu harus begitu. Tapi manajer itu bukan berarti harus seorang pimpinan yang ada di perusahaan besar. Harus ada pimpinan, misalkan manajer artis, gak harus begitu. Manajer itu bisa untuk diri kita sendiri. Karena kita kan masih kecil. Kalian masih kecil kan? Belum bisa jadi Iya, Bu. sekarang jadi pegawai bank atau menjadi pengusaha. Tapi suatu hari nanti kalau kamu punya cita-cita jadi manajer bank, punya jadi manajer perusahaan, dimulai dari sekarang. Nah, kita akan belajar menjadi seorang manajer cilik di usia kalian. Oke ya? Oke, Oke. Bu. Oke, Oke, Bu. Bu. Good.
Sebelum kita memulai materi yang baru, coba Ibu mau tahu dulu, kira-kira ada yang masih ingat nggak ya pembelajaran minggu kemarin? Oh, apa ya? Kemarin catatannya itu diambil sama itu Topan tuh. Yang Masih ingat kayak nggak ya? yang hitung-hitungan itu nih. Pak Itu, yang Lukman, itu yang tuh. hitung-hitungan. Apa Nih, ya? Lupa ya? ayo masak. Nah, ini nih. Benar-benar. Mus Saya apa nggak mus? masuk Bu kemarin ketemu. Algoritma, Bu ya. Ih, Algoritma. betul ya mus. Iya. Siapa lagi yang masih ingat? Coba algoritma kemarin bahas apaan ya? Kira-kira algoritma tuh ngapain minggu kemarin? Yang urutan itu ya Bu, urutan apa namanya, urutan kegiatan gitu ya Bu ya. Iya betul. Siapa tuh yang jawab tuh? Langkah-langkah gitu ya, itu ya. Betul. Kalau tidak salah, waktu itu Emus juga yang pertama kali beres ngerjain ya? Iya, Bu. Hebat nih Kemarin. Emus nih. Oke. Nah, minggu kemarin memang kita sudah belajar algoritma, yaitu langkah-langkah atau pola yang nanti dituliskan supaya kita bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Lalu hari ini kita mau belajar apa ya? Nah, hari ini kita mau belajar tentang optimasi penjadwalan. Makanya tadi Ibu bilang kita akan belajar jadi seorang manajer. Karena di optimasi penjadwalan ini kita dituntut untuk bisa memanage atau mengatur waktu ya. Oke, coba sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau nanya dulu. Di sini siapa sih yang suka bantuin orang tua? Saya Bu. Ah, Titian, hebat. Ya Bu. Saya juga Yang lainnya sering nggak bantu. suka? Suka, Bu. Saya juga Bu. Suka, Bu. Suka, Nah, Bu. Bu, Kira-kira saya, Bu. bantu Jarang, Bu, apa? jarang. Bantu Saya- apa? Saya bantu cuci Bersih-bersih, piring Bu. Bu. Sama Bagus. berarti. Wah, gitu. Suka disuruhnya lama atau enggak? Kerjainnya. Banyak Bu, banyak Bu. Nyuci piring, nyuci baju Bu. Aduh, hebat nih Ayu nih. Berarti di rumahnya termasuk anak yang rajin nih. Yang lain juga ikuti ya, sama kayak Ayu ya. Saya supaya juga orang Ibu. tua- Oh, oke, Titian. Bu Titian, kasih bintang semuanya karena di rumah suka bantu orang tua. Tapi pernah nggak kamu pernah disuruh oleh misalkan sama ayah sama ibu disuruh bersama-sama dalam waktu yang sama. Misalkan ibu nyuruh ke warung, ayah nyuruh bikinin kopi di waktu yang sama. Pernah nggak? Pernah, Ada yang Bu. pernah nggak? Pernah Bu, saya Pernah, Bu. Bu. Saya, Oh, Bu. pernah. Pernah, Bu. Iya. Gimana dong Topan? Kalau disuruhnya barengan kayak gitu? Yang ngatur waktunya, Bu. Oh, ngatur waktunya. Gimana tuh? Yang pertama, beli dulu bilang ayah. Yang kedua, beli dulu yang dari bilang sama ibu. Itu, Bu. Mm-mm. Kalau aku, Nah. Bu, siapa yang duluan nyuruh, Bu, baru saya berangkat duluan. Nanti Oh, kalau yang nyuruhnya oke. belakangan gitu, Bu. Nah, Kalau aku mah Bu, yang gede ngasih Buruhna. duitnya yang duluan. wah Diki ini nanti jiwa-jiwanya udah jadi pengusaha nih, selalu mikirin untung. Oke deh kalau gitu. Tapi pernah nggak kalian mengalami masalah yang memang susah sekali untuk diselesaikan dalam waktu yang bersamaan? Kamu punya masalah untuk diselesaikan dengan waktu yang terbatas. Nah, tapi sebelum Ibu bahas ke situ, Ibu akan kasih tahu dulu ya, hari ini apa saja yang termasuk ke dalam penilaian Ibu. Yang pertama, kamu nanti akan ditilai sikapnya. Sikapnya apa nih? Kayak tadi nih iseng-iseng nih, kayak ada yang nginjek, kayak gitu. Nah, nanti Ibu nanti nilainya kecil. Tapi kalau anak yang rajin, yang semangat, nanti sikapnya nilainya pasti bagus. Kemudian keterampilan, nanti kamu akan ditilai oleh Ibu. Kamu bisa nggak ya mengikuti pembelajaran Ibu? Nah, sama penilaian kelompok. Nanti kamu akan bekerja, berdiskusi bersama kelompok, kemudian akan ditilai sama Ibu kerjasamanya, diskusinya, apa ada yang berantem atau tidak gitu ya. Oke, tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui diskusi kelompok, nanti kalian itu akan mampu menerapkan berpikir komputasional mengenai optimasi penjadwalan dengan baik. Dan kedua yaitu melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menguraikan solusi penyelesaian masalah yang berhubungan dengan penjadwalan yang efektif. Oke,
Sebelum kita masuk ke pembahasan hari ini, Ibu akan berikan dulu video, di mana video itu berisi tentang masalah yang harus kamu selesaikan. Ya, perhatikan dulu videonya ya. Sebentar. Oke, Ibu. Yang Ya. lama Bu videonya biar lama nontonnya Bu. Oh, nggak mau ya ngobrol sama Ibu ya? Bukan gitu Bu, tapi kan kita nonton biar lebih seru, lebih asik. Oke, good. Hari ini Ibu akan berikan video-video deh, ya. Oke, tonton dulu ya. Halo anak-anak, pernahkah kamu disuruh ayah atau ibu untuk membantu mengerjakan sesuatu? Misalkan, memasak air dan mencuci piring. Sedangkan kamu hanya mempunyai waktu 15 menit sebelum kamu mengerjakan PR. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu memasak air dulu, kemudian mencuci piring? Atau sebaliknya, kamu mencuci piring dulu, baru memasak air? Atau kamu mempunyai cara lain? Nah, sebelum kita bahas materi hari ini, Ibu akan berikan pretest. Pretestnya adalah, silakan kalian uraikan langkah-langkah dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Selamat mencoba. Oke, itu videonya. Di video tersebut, Ibu kasih tanda tuh. Ada namanya pretest. Kelihatan nggak tadi? Nah Bu, Ada ya? Nah, Bu, pretest itu. ada. Kelihatan, Bu. Ya, oke. Pretest itu yang akan jadi dasar untuk kalian berkelompok nanti. Ibu akan nilai dari pretest dan kita akan urutan kelompok itu berdasarkan hasil pretestnya. Pretestnya kamu kerjakan menggunakan Jamboot, ya. Oke, sebentar. Ibu kirim dulu ya linknya ya. ya Bu. Bentar, Ibu kirim dulu. Nanti Halo. kamu mengerjakannya langsung di Jamboot. Ya. Oke. Bentar ya. Oke. Nih. Salah deh. Nah, yang ini ya. Kita nanti bikin Jamboot, nanti Ibu share ya. Nanti Ibu share linknya, nanti kamu langsung kirim jawabannya. Kira-kira kamu mau melakukan apa dengan pertanyaan yang tadi? Apakah cuci piring dulu? Atau kamu mau bikin apa dulu satu lagi? Mencuci piring sama apa? Masak air, Bu. Masak air, Bu. Betul, iya. Mau masak air dulu atau mau cuci piring dulu? Silahkan, kamu tuliskan ya. Oke. Sudah, Ya, Bu. Bu. Sudah, Bu. Oke, Ibu Baik, lihat sudah ya. beres. Good. Coba Ibu lihat. Wah, oke. Yoni, masak air dulu, baru nyuci piring. Emus, aku nyuci piring dulu, lalu memasak air. Oke, Titian, bareng masak airnya sama nyucinya biar nggak terlambat ngerjainnya. Oke. Nah, ini akan Ibu nilai, tapi Ibu akan berikan dulu jawaban yang betulnya. Nanti kamu lihat ya, jawaban kamu termasuk ke dalam yang benar atau yang masih kurang benar. Oke? Oke, kita akan lihat lagi video karena tadi Emus mau nonton video terus. Ya Bu, siap Bu. Oke. Nah, dari apa yang kamu temukan tadi, apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah tadi? Apakah kamu memasak air dulu, lalu kamu mencuci piring? Atau kamu mencuci piring dulu, lalu memasak air? Nah, keduanya itu kurang tepat, karena dua-duanya dilakukan satu persatu. Tentu saja tidak akan tercapai waktu 15 menit jika kamu melakukan dua aktivitas itu satu persatu. Lalu apa cara yang tepat? Pertama, siapkan air dan panci, kemudian nyalakan kompor.
Kamu bisa memasak air bersamaan dengan mencuci piring. Itu disebut dengan aktivitas paralel. Langkah-langkah membantu ayah atau ibu tersebut digambarkan dari mind map ini. Ibu, Kamu Bu, dibuka bisa melakukan videonya, Bu. aktivitas Ibu. secara Ini masih di Jamboard. Oh Ini iya. masih Wah. di-upload ini, Aduh, Bu. kenapa baru Bener, bilang? kita. Kenapa baru bilang? Ibu dari tadi itu udah share perasaan ibu udah di situ. Sebentar ya, Nak ya. Sabar Ya, ya. Bu. Oke deh, maaf ya. Oke. Udah ada sekarang belum? Udah, Bu. Oke. Nah, Bu. Nah, dari apa yang kamu temukan tadi, apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah tadi? Apakah kamu memasak air dulu, lalu kamu mencuci piring, atau kamu mencuci piring dulu, lalu memasak air? Nah, keduanya itu kurang tepat, karena dua-duanya dilakukan satu persatu. Tentu saja tidak akan tercapai waktu 15 menit jika kamu melakukan dua aktivitas itu satu persatu. Lalu apa cara yang tepat? Pertama, siapkan air dan panci, kemudian nyalakan kompor. Kamu bisa memasak air bersamaan dengan mencuci piring. Itu disebut dengan aktivitas paralel. Langkah-langkah membantu ayah atau ibu tersebut digambarkan dari mind map ini. Kamu bisa melakukan dua aktivitas secara sekaligus. Ingat ya, tidak semua pekerjaan harus dilakukan satu persatu, tapi bisa dilakukan secara paralel atau bersamaan. Nah, dari apa yang... Oke, gimana dari video yang tadi? Ada yang mau ditanyakan nggak? Kira-kira ada yang tahu tadi siapa nih yang jawab betul? Siapa yang jawabnya belum betul? Saya salah, Bu. Tadi barengan. Aduh. Kenapa dong? Kenapa? Harusnya Ingin gimana? cepat beres tadinya. Itu kan jawaban yang betul, Lukman. Yo, itu sudah Ibu nggak betul. konsen. Ya. Oke, begini Gasnya ya. habis kayaknya. Tidak semua pekerjaan itu bisa dilakukan, tidak semua pekerjaan harus dilakukan satu persatu, tapi bisa dilakukan bersama-sama. Nah, disitulah yang disebut dengan optimasi penjadwalan. Oke. Tadi Ibu lihat jawaban yang betulnya itu adalah punya Ayu ya, Ayu ya. Ayu mana nih Ayu? Ya, Bu. Nah, iya. Bagus ya jawaban saya, Bu. Iya, tadi Ayu sudah betul. Karena Ayu sudah menjawab dengan berbarengan dua-duanya, yaitu masak air bersamaan dengan apa, Yuk? Mencuci. Betul, kan kita bisa nyuci sambil masak air ya. Masak air itu waktunya misalkan 15 menit atau 10 menit. Kita kan bisa untuk melakukan cuci piring. Ya, oke. Ya, Bu. Soalnya saya sering disuruh sama Mama buat Oh, cuci gitu. piring sekalian buat air, buat masak air, Bu. Berarti kamu anak yang rajin ya, Ayu ya. Iya dong, Oke. Bu. Oke, sekarang ini masih kelihatan nggak? Soalnya ini di Ibu ngeblank nih. Masih kelihatan nggak? Kelihatan, Anak. Ibu. Masih video Kelihatan, yang tadi, Bu. Bu. Mantap. Apa yang kamu lakukan? Nah, ini, Udah, Bu. Bu, udah. Oke. Ada nggak? Ada ya? Bu. Ada. Udah. Oke. Ada, Ibu. Oke, makasih anak-anak. Oke. Tadi setelah pretest, Ibu sudah bagi-bagi nih kelompoknya. Nanti kita akan belajar secara berkelompok ya. Sekarang Ibu akan jelaskan dulu tentang materi yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelumnya, seperti biasa, kita harus baca dulu ya. Kita akan buka dulu buku paketnya, coba dibuka dulu semuanya, halaman 81. Seperti biasa, kita lakukan pembiasaan belajar supaya kalian terbiasa dengan membaca. Ya, oke, kita baca dulu. Ibu beri waktu 5 menit ya. Silahkan dibuka. Sudah dibuka belum, Maki? Belum, Bu. Saya sudah, Bu. Yang mana bukunya, Bu? Yang informatika dong. Oh, Bawa iya. buku eta mah. Ya, Salah bawa Bawa buku, buku, Bu. Bu. boleh lah bergabung sama temennya, Bawa dong boleh. bukunya, Maki. Oh, Iya.
Oke, kita baca dengan senyap ya. Jadi kalau ada yang ngobrol atau ada yang berisik nanti kedengeran. Oke, kita baca dulu sampai 5 menit. Gimana? Sudah dibaca belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Coba dari Sudah apa yang kamu beres. baca. Ibu mau tahu kira-kira ada apaan sih di bacaannya? Tentang optimasi penjadwalan? Ada yang mau ditanyakan Banyak, nggak? banyak, Bu. Banyak. Sudah beres semua belum? Itu Belum, Diki Bu, main HP belum mulu, Bu. dibaca. Iya. Coba jangan main HP dong. Kan Enggak, ibu Bu. lagi Lagi memperhatiin ibu, cantik. Diki Main game browsing, dia, main Bu, game. browsing, Bu. browsing. Coba tanya dong, coba tanya gara Bu. Oh, kayaknya Diki itu mau bacanya lewat browsing ya. Iya, gitu Bu. Boleh Diki, tapi sekarang kan ada buku paket ya. Jadi nggak usah capek-capek browsing, nanti kuotanya habis. Lebih baik dibuka buku paketnya, ayo. Ya, Bu, maaf, Bu. Dilihat di gambarnya, kemudian dilihat juga tuh tulisannya, ada apa saja. Oke, kita lanjut ya. Ibu akan berikan satu video, di mana video itu akan menjelaskan tentang materi kita hari ini. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang optimasi penjadwalan. Apa itu optimasi? Optimasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk yang sudah ada ataupun merancang dan membuat sesuatu secara lancar. Lalu, apa itu penjadwalan? Penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan. Penjadwalan bertugas memutuskan proses yang harus dikerjakan, kapan dan berapa lama proses itu berjalan. Tujuan optimasi penjadwalan adalah kondisi di mana sebuah jadwal tidak bentrok dan lebih optimal dari yang sudah ada sebelumnya, sehingga tujuan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Apa manfaat penerapan optimasi penjadwalan bagi seorang siswa? Pertama, siswa dapat dilatih kedisiplinan agar bertindak tepat waktu. Yang kedua, untuk melatih siswa dalam mengatur rangkaian pekerjaan, di mana terkadang ditemukan ada 2 atau lebih pekerjaan yang dapat dilakukan secara paralel atau bersamaan. Ketiga, siswa yang sudah terlatih melakukan anak-anak. Oke, tadi sudah dibaca, sudah dilihat video materinya. Kira-kira ada yang mau menanggapi nggak? Nah, kita sudah dibagi kelompok ya, tadi sama Ibu ya. Di sini ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti kalian akan belajar bersamaan dengan kelompoknya. Kelompok 1 ada Jana, Ayu, Bima, Abdul. Kelompok 2, kelompok 3. Oke ya. Sekarang silahkan kalian duduk berdekatan dengan teman kelompoknya. Ya, Ibu hitung sampai 10. Jadi 10 sudah siap di tempat masing-masing. Siap ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, Sudah, 9, Udah. 8, Oke. 7, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nah, good. Sudah rapi di tempatnya masing-masing. Nah, untuk apa kalian duduk berkelompok? Supaya kalian nanti bisa berdiskusi. Kalau temennya jauh-jauhan kan nanti nggak bisa ngobrol, ya kan? Nah, oke. Apa yang akan kalian diskusikan ada di sini. Ini namanya LKPD, yaitu siapa yang tahu LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik, Bu. Betul, ini kan sudah sering kita kerjakan ya dengan materi yang berbeda-beda. Nah, nanti ini adalah masalah yang akan kalian pecahkan. Di situ ada masalah tentang ember yang harus diisi. Ember yang harus diisi dengan 2 pancuran. Embernya ada 3, pancurannya ada 2. Kamu nggak bisa tambah pancuran. Kamu nggak bisa tambah ember. Aturannya hanya ada 3 ember dan 2 pancuran. Paham ya? Tidak ada penambahan lagi. Jadi kamu tuh punya modal. Modalnya itu cuma 2 pancuran. Nah, 3 ember ini harus diisi secara penuh. 3-tiganya punya ukuran yang sama. Yaitu 1 ember berisi 1 jam itu penuh. Jadi 3-tiganya itu terisi penuh dalam waktu 1 jam. Kira-kira gimana caranya kamu mengisi 3 ember dengan 2 pancuran dengan waktu yang paling cepat? Ya, jadi optimasi penjadwalan ini yang dituntut adalah semua pekerjaan selesai dalam waktu yang cepat, ya, yang paling cepat.
Oke, Ibu beri waktu 10 menit cukup nggak ya? 10 menit cukup nggak ya untuk mengerjakan LKPD? Oke deh, Ya, Bu, kalau tambah. Nawar, berapa menit ya? 15 menit ya? Oke, Ibu kasih Ya, Bu. waktu 15 menit untuk melakukan pekerjaan di LKPD. Oke, silahkan. Jangan lupa nanti di komputer masing-masing kamu tetap ketik, tapi yang dipresentasikannya nanti adalah yang komputer paling ujung ya. Jadi nanti proyektornya gampang sampai ke komputernya. Oke, Ibu sambil berkeliling nih. Coba, ada kesulitan nggak? Diki, ada kesulitan nggak Diki? Aman Bu, aman Bu. Bisa ya? Insya Allah bisa Bu. Bu, yang ini embernya bocor. Hah, embernya bocor? Coba, itu masalah baru dong ya? Gimana tuh caranya kalau embernya bocor? Beli lagi Bu. Tambah Beli pakai lagi. lakban aja ya Bu ya. Boleh. Gede gimana Gede? Gede kalem banget ini. Ya Bu, ini airnya mati Bu. Airnya mati, ya ampun. Tidak usah dipraktekkan dengan 3 ember dan 2 pancuran ya anak-anak. Tapi kita berimajinasi, kita ngayal aja dulu. Oke? Silahkan dikerjakan. Kalau ada yang kesulitan, boleh tanyakan. Kalau ada tanggapan, Bu, itu bukan 3 ember, itu 4 ember. Misalkan Ibu salah lihat atau apa, kamu boleh kok untuk komplain. Ya, silahkan. Oke. Nah, setelah tadi kalian mengerjakan dan juga presentasi, Ibu sudah dapatkan 3 kelompok ya. Ibu sudah dapatkan 3 hasil belajar. Ini kelompok 1, tadi kelompok 1 siapa aja? Saya Bu. Siapa? Iya, Gede ya. Kelompok 2 siapa? Saya Bu, kelompok 2 Bu. Saya Bu. Lukman, iya. Kelompok 3 siapa? Saya Bu, kelompok 3 Bu. Iya. Nah, kamu tadi sudah menayangkan atau sudah mempresentasikan hasil kerja kamu yang kamu kerjakan di mana? Ayo. LKPD Bu. Di LKPD. Pinter, Gede. Sudah dikerjakan di LKPD. Nah, ini sudah ada 3 jawaban yang berbeda. Kita lihat di kelompok 1 itu sudah mengerjakan dengan waktu berapa lama ya? Kelompok 1 sudah mengerjakan waktunya katanya berapa lama tuh untuk 15 mengisi menit tadi air? Bu. 30 Iya. menit. Iya. Nah, untuk pengaturan coba lihat di kelompok 1 katanya ini selesai dalam waktu 1 jam 30 menit. Coba kalau kelompok 2 ini sudah beres dalam waktu sama. Yang kelompok 3 coba. Kelompok 3 sudah dalam waktu yang sama. Oke. Bedanya kalian punya logika masing-masing ya. Kalian punya cara masing-masing ya. Nah, tapi dari cara itu jika sudah tercapai tujuan yang betul, maka itu tidak apa-apa. Jadi kalau misalkan beda caranya nggak apa-apa. Yang penting hasilnya nanti waktunya tepat. Oke, Ibu kasih jawabannya ya. Nah, ini jawaban yang betulnya atau yang tepatnya. Jadi, jawaban yang mengisi dengan 1 jam 30 menit itu adalah jawaban yang benar ya. Tepuk tangan. Tadi kelompok 1 dan kelompok 3 yang benar. Tepuk tangan dulu. Oke, good. Ya, kelompok 2 bukan salah. Kelompok 2 itu hanya salah dalam apa? Dalam pengisiannya. Harusnya tadi itu setengah-setengah dulu, jangan langsung 1 ya. Oke. Itu yang paling tepat adalah 1 jam 30 menit. Oke, gimana, capek nggak hari ini belajarnya? Capek Bu, aduh. Ya, apalagi ini pelajaran yang terakhir. Iya, Gimana aduh. kalau kita relax dulu mau? Iya Bu. Oke, gimana karena kita tempatnya beda-beda nih. Gimana kalau kita pijit dulu tangan sendiri? Habis itu pijit kepala sendiri. Habis Udah, itu Bu. pijit badan sendiri. Gimana, Susah. udah rileks belum? Lumayan, Rileks ya. Bu. Karena sekarang kita Udah, akan Bu. berpikir kembali.
Namanya juga computational thinking atau berpikir komputasi. Seperti yang di pertemuan sebelumnya Ibu bilang, kalau di SD kemarin kamu belajar untuk membaca, belajar untuk menulis, belajar untuk berhitung. Nah, kalau di sini kamu belajar untuk berpikir ya. Oke. Nah, ini adalah post test untuk hari ini. Tadi sudah bagus-bagus tuh waktu latihan jawabannya. Nah, sekarang Ibu berikan post test dengan soal yang mirip tapi jumlahnya berbeda ya. Silahkan kamu kerjakan sama dengan hal seperti tadi. Bedanya kalau ini kamu kerjakannya sendiri-sendiri ya. Baik, Bu. 10 menit ya untuk mengerjakan LKPD-nya. Silahkan. Sudah, Bu. Selesai. Oke, good. Ibu periksa, oke. Nah, ternyata dari beberapa anak ini sudah pada pinter nih. Semuanya hampir sama jawabannya, meskipun caranya beda-beda nih. Oke, siapa tadi yang menjawab 1 jam 20 menit? Diki, Bu, Diki. Diki, wah Saya, hebat Bu. Diki. Saya. Ya, Titian juga. Ini banyak Apa sekali contekan yang dari jawab. mus, Bu? Nggak boleh gitu dong, Diki. Ya, Bu, yang saya diambil tadi. Oh, nggak boleh gitu dong, Diki. Bu, itu Maki, Bu, kayak yang sakit, Bu, nggak ngerjain. Oh ya? Maki mana Maki? Udah, coba. Bu. Kan sama Diki. Kita kan sekelompok. Kan sekarang tugasnya sendiri-sendiri. Wah, jangan-jangan ini jawabannya sama karena tengok-tengokan nih. Udah, Bu. Kan saya nomor 2. Oh, oke deh. Tapi Maki masih semangat ya? Bentar lagi kita pulang loh. Semangat, Bu. Diki suka Ibu mungkin. lapar, Ibu. Pengen pulang, Bu. Udah lapar. Udah belnya udah ada nih. Oke. Ya, tadi yang menjawab 1 jam 20 menit itu jawabannya sudah betul. Nah, di sini nih konsepnya nih. Tadi kalian sudah bikin dengan baik. Ibu happy, Ibu senang hari ini kamu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke. Terakhir, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita lakukan refleksi dulu ya. Oke, kamu bisa buka di quiziznya. Silahkan buka dulu quiziznya. Nah, nanti jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ ya. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit. Ya, bagus. Oke, terima kasih anak-anak pinter, anak-anak hebat yang sudah melakukan pembelajaran hari ini. Ibu senang karena walaupun jam terakhir, tapi kamu tetap semangat, tetap fokus ya. Oke, minggu depan kita masih tetap belajar, tetap di computational thinking atau berpikir komputasi. Bedanya kita punya kasus yang beda lagi nanti. Nanti kita belajar tentang representasi data. Kalau masalah suka parkir, banyak tukang parkir. Nah, kita nanti belajar parkir-parkiran minggu depan. Oke ya? Siap ya anak-anak ya? Siap, Bu. Ya, Bu. Siap, Bu Guru. Ya, Bu. Oke, Lukman katanya tadi udah bel ya? Udah kalau gitu. Udah, Ibu. Ini udah lapar. Lukman. Ya. Silakan dipimpin doanya. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum pulang, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Terima Bu. kasih. Oke, Lukman. Sebelum keluar ruangan, jangan lupa tengok kanan, tengok kiri, tengok depan, tengok belakang. Siapa tahu ada sampah yang ngumpet. Silahkan diambil sambil meninggalkan ruangan. Oke ya. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.